Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Ike Anugrah Ningtyas, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak videonya bersama. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari pendidikan itu yaitu kita sebagai guru bisa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat membersamai segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan kebangsaan. Maka dari itu, tugas dari guru salah satunya adalah bisa menuntun. Menuntun itu maksudnya adalah kita bisa membersamai proses anak-anak mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Yang kedua, yang ada di dalam dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak yang merdeka dan bermain. Maksudnya adalah mereka bisa merdeka menjadi manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain. Jadi siswa bisa mandiri tetapi bisa bersandar atas kekuatan mereka sendiri. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak kepada anak. Sebagai guru, kita tidak boleh semenang-menang, kemudian kita bisa seenak saja kepada murid kita, tetapi kita harus berpihak kepada anak. Kita bisa meminta pendapat mereka dalam proses pembelajaran. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Kemudian yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti ini perlu kita ajarkan kepada siswa supaya memiliki karakter yang baik dalam pendidikan. Yang terakhir, yang keenam, guru sebagai petani atau tukang kebun kehidupan. Maksudnya, siswa diibaratkan sebagai kertas kosong, di mana kita sebagai guru harus membersamai proses mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Lalu, ada pertanyaan apa yang sudah Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya sebagai guru sebelum mendapat atau mempelajari tentang modul 1.1 ini, saya masih beranggapan bahwa semua murid itu senang dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian semua murid saya anggap sudah bisa menguasai mata pelajaran yang saya berikan tanpa saya bertanya atau merefleksi kepada mereka tentang pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Yang ketiga, saya belum bisa menuntun dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, yang keempat, yang menurut saya belum mampu atau masih suka marah-marah ketika dalam proses pembelajaran atau menghukum siswa ketika mereka tidak mengerti atau salah dalam menjawab soal yang saya berikan. Begitulah proses pembelajaran ketika saya belum mempelajari tentang modul 1.1 ini. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Ketika saya mengajarkan di satu kelas dengan materi yang sama, dengan strategi yang sama, bisa berjalan dengan baik, tetapi di kelas lain belum tentu. Maka dari itu saya menyadari bahwa setiap anak, setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, guru harus bisa menuntun murid dalam proses pembelajaran, tetapi bukan menuntut. Itulah yang saya
pelajari selama ini. Kemudian yang keempat, bila ada siswa yang salah, bukan malah saya hukum, tetapi saya tuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada di lingkungan sekolah. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya itu mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya menerapkan 5S, yakni pembelajaran dengan salam, senyum, sopan, sapa, dan santun. Ini 5S ini perlu sekali kita terapkan di dalam kelas. Selain memberikan pembelajaran karakter kepada siswa, ini juga sangat baik dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan dengan permainan bermakna. Saya berusaha untuk menyelipkan permainan-permainan di dalam kelas, di mana permainan itu akan menunjang dari tujuan pembelajaran yang saya ajarkan. Bukan malah hanya bermain saja, tetapi juga bisa bermakna. Selanjutnya, saya memberikan keleluasaan kepada siswa saya untuk berpendapat. Kita bisa saling bertukar pendapat dengan siswa tentang pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Bagaimana siswa mungkin ada pendapat lain atau ingin bertanya tentang materi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, melakukan refleksi dan bertanya kendala yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Ini juga termasuk hal yang penting. Ketika kita sudah memberikan pembelajaran kepada siswa, wajib untuk kita merefleksi supaya kita tahu seberapa besar pemahaman siswa kita tentang materi yang kita ajarkan. Begitu refleksi saya tentang modul 1.1 ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sekian, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.